Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga pekan ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersama-sama menaikkan pujian terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur dan juga terlebih dahulu memohon penyertaan Tuhan di dalam kita memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua pemeliharaan. Ketika hari ini kami boleh Tuhan kembali pertemukan dalam kebaktian rumah tangga. Kami semua berada dalam kondisi baik, keluarga kami semua berada dalam kondisi sehat. Oleh karenanya kami menaikkan syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan tersebut bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga memohon penyertaan-Mu, karena kami sebentar akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, mampukan kami, sehingga hal yang boleh kami dengar, kami renungkan, boleh kami lakukan juga di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah, berfirmanlah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga saat ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus.
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga pekan ini. Berbahagialah setiap kita yang setia untuk memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Tema dalam kebaktian pada saat ini adalah mempergunakan karunia untuk kebaikan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus kepada jemaatnya di Korintus mengingatkan bahwa mereka adalah jemaat yang memiliki potensi luar biasa. Jemaat yang dalam segala keberadaannya memiliki SDM, memiliki talenta, memiliki karunia yang bermacam-macam. Jemaat yang memiliki kualitas dalam berbagai macam hal. Jemaat Korintus yang Paulus layani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi tidak juga otomatis bahwa dalam keberadaan jemaat tersebut dengan berbagai macam karunia yang dimiliki, lalu karunia itu menjadikan suasana aktivitas persekutuan ketika itu baik-baik saja. Faktanya tidak, Bapak Ibu. Ya, Paulus bertemu dengan situasi ketika beberapa orang di antara mereka yang mengatasnamakan diri kelompok-kelompok tertentu hendak menunjukkan diri mereka, hendak membuktikan diri mereka, ya. Dan hal itu akhirnya berdampak kepada ketenteraman, kenyamanan aktivitas persekutuan di Korintus. Ternyata ada orang-orang yang dalam segala kemegahan dan kesombongan dirinya karena merasa memiliki karunia dan talenta, lalu menjadikan suasana di persekutuan sudah tidak nyaman lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus melihat dari sudut pandang yang lain. Dalam bacaannya kepada jemaat di Korintus, Paulus hendak mengatakan bahwa semua karunia, semua talenta yang dimiliki oleh mereka ada di dalam satu roh. Ya, semua potensi yang besar dimiliki oleh jemaat Korintus ketika itu tidak akan jadi apa-apa ketika satu dengan yang lain hendak menunjukkan dirinya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Paulus mengingatkan agar segala karunia dan talenta tadi, sesuai dengan tema kita, dipergunakan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus mau menyampaikan agar berbagai macam rupa-rupa karunia yang mereka miliki tadi harusnya diperuntukkan untuk pelayanan jemaat, untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan persekutuan dan jemaat di Korintus. Kalau kembali ke tema kita pada saat ini, Bapak Ibu, bagaimana kita diingatkan untuk menyadari bahwa kita memiliki berkat dari Tuhan berupa karunia dan talenta, dan oleh karenanya kita mau menghargai kebaikan Tuhan itu dengan kembali mempersembahkan segala karunia itu untuk kebaikan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sekarang, ya, dalam situasi COVID seperti ini, kita harus mengakui bahwa begitu banyak orang yang sudah berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing, cari selamat, cari aman, gitu ya. Itu yang terjadi dalam situasi saat ini. Tema ini saya pikir relevan untuk kita refleksikan bahwa dalam kondisi saat ini, baiklah segala karunia tadi, segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kita, segala talenta yang sudah Tuhan percayakan atas kehidupan kita, segala berkat, kita dedikasikan itu bagi sesama, bukan untuk kepentingan diri pribadi. Ya,
Kita semua memiliki banyak berkat dari Tuhan. Kita semua memiliki karunia dari Tuhan. Kalau kita sama seperti jemaat di Korintus, kalau semua hendak menunjukkan dirinya, maka persekutuan akan rusak. Itu yang ditemukan oleh Paulus, menemukan potensi yang akan mempengaruhi aktivitas persekutuan di jemaat Korintus. Oleh karenanya, Paulus mengingatkan kembali ya saudara-saudaranya, jemaat di Korintus, agar mereka sadar segala karunia tadi adalah untuk kepentingan bersama. Semua karunia tadi ada di dalam satu roh. Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengklaim dan menyatakan bahwa karunia mereka lebih dibanding yang lain. Semuanya ada untuk memuliakan Tuhan. Oleh karenanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman dan juga tema pada kebaktian rumah tangga kali ini mengingatkan kita semua, saudara-saudara, jadilah pribadi yang menghargai karunia yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Dan oleh karenanya kita mau kembali mengarahkan semua hal itu, memberikan segala talenta yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kita bagi kemaslahatan umat, bagi kepentingan bersama. Selamat berbagi karunia, selamat berbagi talenta yang sudah Tuhan percayakan atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Demikianlah renungan, refleksi dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan menaikkan syukur juga syafaat kita. Kita berdoa. Kami menaikkan syafaat bagi saudara-saudara kami yang masih berada dalam kondisi fisik yang lemah. Tuhan memberkati terusus Bapak Raymond Octoseya, Ibu Lea Octoseya. Berikan semangat bagi mereka untuk tetap terus bersemangat melalui upaya-upaya pemulihan yang ditempuh. Seluruh obat-obatan yang dikonsumsi, semua tindakan medis, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Terus seluruh rangkaian pelayanan di gereja kami, semua yang terlibat, tim gembala, majelis, jemaat, pengurus-pengurus komisi, dalam segala keterbatasan situasi digital streaming seperti ini, kiranya semua pelayanan yang dilakukan boleh berkenan bagi jemaat, terlebih jemaat juga tetap antusias untuk ikut ambil bagian. Oleh karenanya kami menserahkan seluruh aktivitas pelayanan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam waktu dekat juga kami akan melakukan penyesuaian dalam fase new normal. Semua kegiatan-kegiatan gerejawi pun semua akan menyesuaikan. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami juga mau ikut berpartisipasi, beradaptasi dalam situasi new normal ini, agar kiranya pelayanan kami tetap berlangsung dengan baik. Kami serahkan mereka yang berada di garda terdepan dalam segala upaya pemulihan dan upaya penanganan COVID ini. Kiranya Tuhan memberkati segala keberadaan mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan, terus para medis berikan senantiasa penyertaan Tuhan agar mereka boleh juga kembali di tengah keluarga mereka dengan kondisi yang sehat. Tuhan juga berkati Majelis Sinode Gereja Kristus Pasundan dalam segala aktivitas pelayanannya, mendampingi jemaat. Tuhan senantiasa memberkati, memampukan sehingga kegiatan-kegiatan jemaat juga boleh senantiasa didampingi oleh Sinode dan boleh terus mengembangkan pelayanan yang baik dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkati, urapi juga jamah sehingga persembahan tersebut boleh terpakai dengan baik bagi seluruh penataan layanan di tengah jemaat Tuhan. Ini seluruh doa kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan pujian penutup kita, PKJ 264, kita pujikan bersama-sama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur.
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita memohon penyertaan dan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menuntun, menyertai dan memelihara hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.